Halo semua. Pihak berwenang Yunani mengumumkan operasi untuk mengidentifikasi dan menutup semua masjid ilegal di kota madya Athena, beserta deportasi warga asing yang mengoperasikannya. Menteri Imigrasi dan Suaka, Thanos Plevris, berbicara tentang beroperasinya masjid-masjid ilegal di Athena, mengatakan bahwa mereka yang tidak mematuhi undang-undang Yunani akan secara otomatis dideportasi. Berbicara pada pertemuan Komite Administrasi Publik Parlemen, di mana rancangan undang-undang tentang imigrasi legal sedang dibahas, ia merujuk pada keputusan baru-baru ini untuk mencabut izin tinggal legal seorang pria Bangladesh, karena ia secara ilegal mengoperasikan tempat ibadah di daerah Agios Nikolaos di kota madya Athena, kata Plevris. Apa yang terjadi di Agios Nikolaos akan terjadi di mana-mana. Semua tempat ibadah ilegal akan ditutup, bersamaan dengan pencabutan dokumen legal dari mereka yang mengoperasikannya. Dengan kerjasama kementerian terkait, masjid-masjid ilegal akan disegel, dan mereka yang terlibat akan dideportasi. Warga negara Bangladesh yang menerima perintah deportasi karena mengoperasikan masjid ilegal, menandai penerapan pertama dari ketentuan baru ini. Pengoperasian tempat ibadah secara ilegal tidak hanya membawa sanksi pidana, tetapi juga dapat mengakibatkan pencabutan izin tinggal. Kasus ini bermula setelah adanya pengaduan ketika petugas polisi dari kantor polisi Agios Panteleimonas menemukan tempat ibadah tersebut di daerah Agios Nikolaos. Lokasi tersebut kemudian ditutup dan warga Bangladesh itu dijatuhi hukuman penjara karena mengoperasikan tempat ibadah tanpa izin. Menteri Imigrasi dan Suaka, Thanos Plevris, meminta penerapan segera Pasal 28 Undang-Undang 5224/2025. Setelah itu, perintah deportasi dikeluarkan tanpa batas waktu untuk keberangkatan sukarela. Artinya, tidak ada waktu yang diberikan untuk meninggalkan negara secara sukarela. Kementerian Imigrasi dan Suaka mencatat bahwa informasi segera telah diminta terkait insiden tersebut, dengan tujuan mengaktifkan prosedur ringkas untuk mencabut izin tinggal. Pemerintah Yunani ingin menyampaikan pesan bahwa tempat ibadah tanpa izin tidak akan lagi ditoleransi. Kasus ini juga menyoroti masalah yang lebih luas terkait tempat ibadah tanpa izin di Attika. Menurut laporan, jumlah tempat ibadah ilegal yang masih beroperasi di Athena mendekati 60, sementara perkiraan sebelumnya, pada awal dekade lalu, bahkan menyebutkan lebih dari 100 tempat. Mulai dari ruang bawah tanah dan apartemen, hingga gudang atau tempat parkir, tanpa spesifikasi dasar seperti ventilasi atau toilet. Pada tanggal 9 Februari 2026, 60 masjid di Athena, Yunani ditutup pada fase pertama. Penertiban terhadap masjid-masjid ilegal di Yunani karena ulah Muslim jihadis Pakistan dan Bangladesh. Karena meningkatnya aktivitas terorisme, pemerintah Yunani sedang berupaya menutup masjid-masjid ilegal di ibu kota Athena. Pada tahap pertama, pihak berwenang telah memutuskan untuk menutup setidaknya 60 masjid tanpa izin di ibu kota dan mengusir para pengelola masjid-masjid tersebut dari negara itu. Menurut pihak berwenang Yunani, penertiban ini ditujukan terhadap masjid-masjid tidak berizin yang telah menjadi tempat persembunyian teroris, banyak diantaranya dibangun tanpa izin wajib yang dipersyaratkan oleh hukum Yunani. Hukum hanya mengizinkan lembaga terdaftar yang dipimpin oleh warga negara Yunani atau Uni Eropa untuk mengajukan permohonan pembangunan atau pengoperasian tempat ibadah. Investigasi yang dilakukan oleh pemerintah Yunani mengungkapkan bahwa banyak masjid ilegal dikelola oleh warga negara Pakistan dan Bangladesh yang telah bermigrasi ke Yunani dalam beberapa tahun terakhir. Pihak berwenang menduga bahwa tempat-tempat ini digunakan untuk menyebarkan ideologi ekstremis dan bahwa perluasan yang tidak terkendali merupakan ancaman bagi kota Athena yang memiliki sejarah lebih dari 3.000 tahun di Eropa. Populasi Muslim di Yunani sekitar 5% dari total populasi negara tersebut yang mayoritasnya berasal dari keturunan Turki. Para pejabat mengatakan bahwa ini bukan masalah praktik keagamaan, melainkan pembangunan ilegal dan aktivitas yang mengganggu keharmonisan sosial. Pembangunan masjid tanpa izin telah menyebabkan peningkatan kejahatan di daerah-daerah tersebut dan membuat area masjid tidak aman bagi perempuan di malam hari.
Keputusan pemerintah Yunani ini diambil setelah serangkaian insiden kekerasan terkait unsur teroris, termasuk pemboman di luar kantor pemerintah di Athena pada Februari dan April 2025. Para pejabat juga menunjuk pada 3 serangan teroris pada tahun 2024 sebagai bukti meningkatnya tantangan keamanan. Pihak Yunani mengatakan bahwa mereka yang mengelola masjid ilegal akan dituntut, dipenjara, dan akhirnya dideportasi. Pihak berwenang Yunani telah menegaskan kembali bahwa tindakan tersebut bertujuan untuk menegakkan supremasi hukum dan menjaga keamanan nasional. Para pembela hak-hak Muslim mengatakan bahwa tindakan keras Yunani terhadap masjid-masjid bertujuan untuk mengusir para migran. Menurut seorang pembela hak-hak Muslim, kebijakan baru ini dapat membuat ratusan ribu orang terancam dideportasi karena menjalankan agama mereka. Namun, saat bulan suci puasa Islam dimulai pada 18 Februari, komunitas Islam Yunani tetap menunjukkan sikap menantang. Diperkirakan lebih dari 1,5 juta umat Muslim tinggal di Athena dan sekitarnya, mayoritas di antaranya datang ke Yunani dalam seperempat abad terakhir, sebagai migran, baik dari Timur Tengah maupun sebagai buruh dari Balkan dan Albania. Namun, hanya satu masjid yang diakui secara hukum, sehingga sebagian besar berkumpul di rumah-rumah pribadi, tempat usaha dan tempat lain untuk beribadah. Kebijakan baru ini, kata El Gandur, dapat membuat ratusan ribu orang terancam dideportasi karena menjalankan agama mereka. El Gandur mengatakan bahwa tindakan keras tersebut dapat menjadi bumerang bagi pemerintah yang bergantung pada niat baik umat Muslim untuk menegakkan hukum di komunitas migran. Sebagai tanggapan terhadap kebijakan baru tersebut, anggota banyak masjid dan umat Muslim lainnya di seluruh negeri telah berhenti bekerja sama dengan penegak hukum. Jika masjid ditutup, tambahnya, mereka akan melaksanakan sholat dan pertemuan Ramadan di jalanan. Hampir seabad yang lalu, setelah ratusan tahun pemerintahan Ottoman, penduduk Muslim asli Yunani beribadah di ratusan masjid di seluruh negeri. Setelah Perang Dunia Pertama dan Perang Yunani-Turki yang menyusul, sebagian besar penduduk Muslim Yunani dikirim ke Turki, dengan hanya komunitas kecil di dekat perbatasan Turki dan Bulgaria yang diizinkan untuk tetap tinggal, berdasarkan perjanjian yang disetujui oleh Liga Bangsa-Bangsa. Pada saat yang sama, hampir 1,5 juta orang Kristen yang diusir dari Turki modern menetap di Yunani, dalam peristiwa yang dikenal sebagai pertukaran penduduk. Lebih dari seabad kemudian, bayang-bayang pertukaran penduduk dan pemerintahan Ottoman masih menghantui kebijakan Yunani terhadap migrasi dan kebebasan beragama. Kata Stavros Milichoudis, pemimpin redaksi LSM Investigasi Yunani Solomon, yang melacak migrasi dan isu-isu hak asasi manusia kepada RNS. Hal terpenting yang perlu diingat ketika berbicara tentang agama di Yunani adalah bahwa umat Muslim dalam persepsi Yunani adalah sesuatu yang berhubungan dengan Turki. Turki adalah musuh, Turki berbahaya, Turki adalah pihak lain. Jadi saya akan mengatakan bahwa ini adalah hal pertama yang memandu hubungan Yunani dengan umat Muslim. Konstitusi Yunani menetapkan bahwa agama yang dominan di Yunani adalah Gereja Ortodoks Timur Kristus, tetapi piagam tersebut menjamin hak kebebasan beragama dan perlakuan sama antara para pendeta dari agama dominan dan para pendeta dari agama minoritas. Ini artinya, teman-teman perlu paham bahwa bagi Yunani, Islam adalah penjajah biadab. Dan ini dapat dimaklumi karena sejarah mencatat Islam dalam bentuk Kesultanan Ottoman menjajah Yunani selama kurang lebih 400 tahun. Selama 400 tahun itu, Islam suka menculik anak-anak untuk dijadikan tentara yang disebut Janissary. Janissary ini dicuci otak dengan ideologi jihad Islam, lalu dengan sengaja disuruh perang melawan orang tua mereka sendiri secara biadab. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Naikkan gaji, kurangi pekerjaan, tambahkan fasilitas ibadah, perbanyak cuti. Aduh, pusing gue sama orang-orang ini. Kerjanya malas, keterampilannya kurang, tetapi nuntutnya banyak banget. Hai, apakah kamu baik-baik saja? Masalah SDM di perusahaan bikin aku pusing. Pasti masalahnya mereka malas kerja, kemampuan kurang, dan banyak menuntut kan? Loh, kok kamu tahu? Tentu saja. Semua orang tahu sifat mayoritas Indonesia. Jadi solusinya apa? Apakah kamu sudah coba ganti dengan orang-orang Kristen? Orang-orang Kristen emang beda? Tentu saja beda. Orang Kristen cenderung lebih pintar, lebih rajin, dan tidak banyak menuntut. Oh, begitu ya. Tetapi di mana aku bisa mencari karyawan Kristen?
Nah, sekarang sudah ada aplikasi Iktus. Kamu bisa dengan mudah mencari orang-orang Kristen yang mau kerja. Wah, aplikasi ini bagus sekali. Mulai sekarang saya akan cari karyawan di Iktus. Nah, buat kamu yang cari kerja, buruan bergabung dengan iktus.com. Kami menunggu kamu di Iktus. Jangan lupa bagikan video ini Dan ajak teman-teman yang lain bergabung di Iktus.